Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mitigasi. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sari. Nama saya Yudhiana Setiawan. Saya Fatir Ismail. Saya Sandi Dermawan. Pengertian mitigasi bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai rangkai upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu A. Mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. B. Menjadi landasan perencanaan pembangunan. C. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Siklus manajemen bencana terdiri dari 4 fase. Tiap fase tersebut saling melengkapi dan tumpang tindih. Keempat fase tersebut yaitu 1. Mitigasi, 2. Kesiapsiagaan, 3. Respon, 4. Pemulihan. Dan untuk penjelasannya bisa lihat di sebelah kiri saya di sini. Adaptasi penanggulangan bencana alam. Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampak yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Ancaman bencana alam yang membahayakan manusia sebagai berikut. 1. Ancaman alamiah. Proses atau fenomena alam berupa tanah longsor, tanah bergerak yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak-dampak negatif lainnya. 2. Ancaman biologis. Proses atau fenomena bersifat organik atau yang dinyatakan oleh faktor-faktor biologis, termasuk keterpaparan terhadap mikroorganisme yang bersifat patogen, toksin, dan bahan-bahan bioaktif yang bisa menghilangkan nyawa, cedera, sakit, atau dampak-dampak negatif lainnya. 3. Ancaman geologis. Proses atau fenomena geologis berupa gempa bumi dan gunung meletus bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera. 4. Ancaman hidrometeorologis. Proses fenomena yang bersifat atmosferik, hidrologis, atau oseanografis berupa pemanasan global dan tsunami yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak-dampak negatif lainnya. 5. Ancaman sosial alami. Fenomena meningkatnya kejadian peristiwa-peristiwa ancaman bahaya geofisik dan hidrometeorologis tertentu seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang disebabkan oleh interaksi antara ancaman bahaya alam dengan sumber daya lahan dan lingkungan yang dimanfaatkan dengan secara berlebihan atau rusak. Hal-hal penting dalam adaptasi dan ancaman bencana alam sebagai berikut. A. Kesadaran publik. B. Kesiapsiagaan. C. Ketangguhan atau tangguh. D. Langkah-langkah struktural atau non-struktural. E. Manajemen resiko bencana. F. Partisipasi. Adaptasi juga diperlakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana berikut. Contoh adaptasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. A. Adaptasi dalam bidang ekonomi. B. Adaptasi dalam bidang kesehatan. C. Adaptasi dalam ketersediaan air. D. Adaptasi terhadap wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir. B. Usaha penanggulangan bencana melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana alam. Pendekatan edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bencana alam, kerentanan wilayah, dan cara mitigasi. Lalu ada pendekatan kearifan lokal, mengidentifikasi, melestarikan, dan mempelajari kearifan lokal terkait penanggulangan bencana. Lalu ada penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi. Penanggulangan bencana alam melalui teknologi meliputi sistem peringatan dini seperti peringatan tsunami via pesan teks, pemanfaatan drone dan satelit untuk pemetaan area terdampak, serta penanggulangan sistem informasi geografis SIG untuk analisis risiko, perencanaan evakuasi, dan lokasi fasilitas tanggap bencana. Lalu ada partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Penjelasannya ada di sebelah kiri ini.
C. Lembaga Penanggulangan Bencana. Yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu sebagai koordinasi multisektor, sebagai penyusunan rencana penanggulangan bencana, dan sebagai pelatihan dan kapasitas masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sebelah kiri saya. Nah, yang kedua, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau BVMKG sebagai pemantauan aktivitas vulkanik, sebagai penyediaan informasi dan peringatan dini, sebagai penelitian dan pengembangan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sebelah kiri saya. Dan yang ketiga, Badan SAR Nasional atau Basarnas sebagai operasi pencarian dan penyelamatan sebagai kerjasama internasional. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sebelah kiri saya. Dan yang keempat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disingkat BMKG sebagai jaringan pemantauan, sebagai pengembangan model prediksi, dan sebagai pendidikan masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sebelah kiri saya.